Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah, Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Wah. Masih berbicara terkait dengan orang-orang jolim. Tadi sangat syahdu sekali. Indah lantunan, sekali ya, iya, Teh betul, lantunan Ririn. ayat suci Al-Quran. Tadi Betul. bacakan surat dan ayat berapa sih Bu Ustazah terkait apa? Tadi saya bacakan Quran surat Luqman ayat 13 ya. Wah. Itu adalah salah satu ayat yang berpesan kepada kita bahwa tak boleh kita menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah itu adalah perbuatan kezaliman yang besar sekali. Dan syirik itu ternyata ada dua. Dua itu adalah ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Kalau akbar menyekutukan Allah dengan sesuatu hal yang lain gitu ya. Kita menyembah atau percaya kepada selain Allah gitu ya. Dan syirkul asghar kata Rasulullah apa? Ar-riya. Maka teman-teman jangan sampai kita masuk ke dalam perbuatan riya. Riya itu adalah masuk ke dalam syirik kecil. Dan riya itu adalah perbuatan yang mungkin tanpa kita sadari kita melakukan perbuatan itu dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita terjauhi dari perbuatan zalim. Amin. Baik itu zalim terhadap diri kita ataupun zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat pemirsa di rumah juga kalau misalkan mau tanya-tanya sama Bu Ustazah, boleh langsung kontak di bawah ini di 0813 9447 7912. Nah, kita juga sekarang bakal bacain terkait pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Tapi sebelum itu kita mau ada games dulu nih Ada Bu games Ustazah. dulu. Games Ah, dulu games ya? apa sih? Gamesnya aku Teh mau Ririn? mencoba menguji pengetahuan dari Teh Kina. Oh, gitu. iya. Tadi kita Gimana berbicara terkait dengan orang-orang zolim. Oke. Ada 4 macam nih katanya. Betul, Apa betul. aja sih? Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah, tapi kalau salah Ustazah boleh langsung dikoreksi Boleh, aja boleh, ya. boleh. Siapa enggak? Tadi tuh ada terhadap orang lain Betul. katanya, terus ada terhadap diri sendiri, Iya. terus terhadap makhluk hidup, terus juga zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betul Iya. tidak? Betul sekali. Betul, aku Masya masih Allah. ingat aku Terus- Teh Ririn. Keren, luar biasa. Aduh, ngetes ini by the way ini aku juga mau ngetes ini. Tadi juga seperti yang sudah diceritakan nih sama Ya. Ustazah nih ya. Ada katanya raja yang zalim nih yang akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelah ini lautan. Apa itu? Raja siapa itu? Raja Fir'aun bukan Bu Ustazah. Raja Betul Fir'aun. sekali, ya. Betul Masih ingat sekali. Waduh, Baik. keren ya. Nah, ini ternyata sudah masuk nih Ustazah pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dan juga dikirimkan oleh pemirsa yang ada di rumah. Kalau gitu kita mau bacain aja, nanti boleh untuk langsung dijawab oleh Ustazah ya. Nah, yang pertama nih ada siapa nih? Oh, ada Asep di Bandung. Katanya, apakah konsep zolim selalu terkait dengan urusan antar manusia atau juga dapat terjadi pada hubungan manusia dengan alam sekitar? Wah, alam sekitar gimana nih? Kan tadi bahasnya tentang ini ya, apa namanya, kucing misalkan anjingnya peliharaan di rumah gitu. Kalau Betul. misalkan tanaman atau alam sekitar gimana? Betul. Apakah zalim ini berkaitan dengan lingkungan juga? Ya tentu masuk juga teman-teman gitu ya. Tatkala kita tidak memelihara lingkungan kita dengan baik, kita bisa zalim loh terhadap lingkungan alam semesta ini karena kita sudah menyandang status sebagai khalifatullah ya. Khalifatullah adalah seorang pemimpin yang harus senantiasa mengelola, memakmurkan, kemudian merawat bumi ini dengan baik gitu ya. Jangan sampai dalam Quran sudah dinyatakan bahwa ternyata ya kerusakan yang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia itu sendiri. Gitu ya. Kenapa? Karena dia berperilaku zalim. Makanya nggak boleh kita zalim ya. Baik zalim terhadap manusia atau makhluk Allah ataupun alam sekitar kita. Betul Gitu ya. sekali. Setuju. Nah, ini semoga terjawab ya Pak Asep yang ada di Bandung ya. Dan Betul. kemudian ada pertanyaan lagi Teh Ririn, Iya, boleh betul. dibacain dong. Nih, ini ada dari Ibu Susi sama dari Bandung juga.
apakah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin termasuk dalam tindakan zolim, Bu Ustadz? Baik. Waduh. Ini sedang Kita hits bahas ya. Ini lebih detail lagi nih. Ini Gimana, adalah Bu Ustadz? sedang fenomena yang sedang terjadi di antara kita gitu ya, di negara kita. Jadi bagaimana sih kalau misalnya ada perbuatan seorang pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya gitu ya, melakukan penyelewengan, melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Nih teman-teman, ada salah satu pesan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah itu mencintai pemimpin yang adil. Bahkan sampai nanti pada hari kiamat nanti Allah memberikan keistimewaan tentang pemimpin adil ini, yaitu adalah diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu nggak, sahabat fillah ya, kelak ketika hari kiamat nanti tak ada lagi yang selamat ya. Semuanya meninggal dunia dan semua akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu adalah padang yang sangat panas sekali gitu ya, dan terik matahari itu dekat dengan ubun-ubun kita. Tatkala terik matahari dekat dengan ubun-ubun kita dan dia orang-orang yang berjajaran di padang mahsyar tadi itu akan tenggelam dengan dosa-dosanya. Ada yang ditenggelamkan dengan dosa-dosa keringatnya gitu ya, dengan keringatnya dengan semata kaki, ada yang sebahu, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Kenapa? Karena tidak dinaungi oleh Allah di padang mahsyar tadi. Tapi untuk pemimpin yang adil ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu adalah dapat naungan di sisi Allah sehingga dia selamat ya dari teriknya panasnya padang mahsyar ketika dikumpulkan pada akhir zaman nanti, ketika sudah hari kiamat sudah terjadi, teman-teman. Jadi pemimpin yang melakukan kecurangan itu atau seorang pemimpin yang melakukan tindakan pelanggaran itu jelas itu tidak diperkenankan dalam Islam, dan jelas itu adalah hal yang tidak diperbolehkan dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi pemimpin yang adil itu adalah anjuran Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah sifat Nabi ya. Sifat Nabi yang ketika menjadi pemimpin dia itu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dia itu adalah salah satu figur terbaik sepanjang masa ya, yang dapat menghasilkan suatu peradaban Islam yang sangat hebat sekali karena kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka sebaiknya menjadi seorang pemimpin itu harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Nah, ini ada dari Nazwa di Cianjur. Kata Nazwa nih, Ustazah, apakah ada perintah dalam Islam untuk melawan orang-orang yang zolim? Melawan kalau ini. Melawan ya. Apakah ada perintah untuk melawan orang yang zalim? Nah, sejatinya kalau kezaliman itu sudah ada di depan mata kita, maka kita harus senantiasa mencegahnya gitu ya. Dalam hal ini itu adalah bagian dari jihad dalam kebaikan, teman-teman. Artinya apa? Kita menegakkan aturan Allah, kita menegakkan kebaikan, itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di hadapan teman-teman ada kezaliman dan lain sebagainya yang ada di depan mata kita, maka kita harus senantiasa merubah hal itu, mencegah hal itu, dan melakukan tindakan yang bisa mengupayakan untuk tidak terjadi kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena itu tugas kita, tugas seorang muslim yang harus senantiasa mengingatkan satu sama lainnya. Kelak nanti ketika kita berada di sini, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sedang berada dengan siapa, sedang apa gitu ya. Semua kan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau saya membiarkan teh Kinan, saya membiarkan teh Ririn gitu ya, saya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kalau kita sama-sama merangkul bersama untuk saling mengingatkan, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan ya nanti di Betul. akhirat gitu. Jadi kita harus benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan baik selama Betul dunia, sekali gitu. Teh Ririn. Nah, ini juga kita akan bahas lagi selanjutnya terkait diskusi orang-orang yang zolim. Tapi ada yang mau lewat dulu nih pemirsa di rumah. Dan kalau misalkan pemirsa di rumah ada pertanyaan lain, boleh langsung kontak di bawah ini juga di 0813 9447 7912. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, Pasti berkah. berkah.